Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, serta anakku sekalian dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memuji segala nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan kepada kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan, di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam kewajibannya menjaga salat 5 waktu, dan kita diberikan kemudahan menegakkannya secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan juga kita dimudahkan pula untuk duduk bersama menunggu waktu salat Isya, meraih pengampunan doa malaikat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sambil kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan dari pembahasan kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap ummah, segenap kaum muslimin. Kita masih di pelajaran yang pertama tentang seputar ma'ani, makna-makna dan kandungan surah-surah pendek. Dan kita telah berada di surah Al-Zalzalah. Iya. Kita telah sampai pada ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yauma idz, pada hari ketika bumi tersebut digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, maka tuhadditsu akhbaraha, bumi akan bercerita. Tuhaddits
yakni mengeluarkan pembicaraan, bercerita akan akhbaroha, pengkhabarannya. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan bumi yang kita pijak pada hari kiamat. Dia akan berbicara. Dia akan menceritakan segala pengkhabaran yang terjadi di atasnya. Penjelasan ayat ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, tuhaddithul ardu bima kana 'alaiha wa ma fa'alahu an-nasu fawqaha min khairin aw syarr. Bumi ini akan bercerita. Dia akan mengeluarkan pembicaraan tentang apa-apa yang terjadi di atasnya dari segala perbuatan manusia di atas muka bumi, baik perbuatan yang khair, yang baik, au syarr, atau perbuatan yang buruk. Ini umum, pengkhabaran yang sifatnya umum, mencakup semua apa saja yang dia dikerjakan oleh manusia di atas muka bumi. Kemudian wa hadza fihi annal arda tashhadu bima hasala 'alaiha min akhbarin wa ahwalin wa aqwalin wa a'malin qama bihan nas. Maka dalam hadis ini atau dalam ayat ini terdapat dalamnya kandungan bahwasanya bumi akan bersaksi, tashhad, akan memberikan persaksian dengan apa yang terjadi di atasnya dari pengkhabaran, dari keadaan-keadaan, dari aqwal, perkataan-perkataan, dan dari amal, amalan-amalan qama bihan nas, yang manusia menegakkannya, ya manusia melakukannya. Iya. Jadi yang dihisab dan dijadikan sebagai persaksian adalah apa yang diperbuat oleh manusia. Sebab manusia, mereka yang mendapatkan perhitungan. Orang kafir, orang muslim, semuanya, tua, muda, laki-laki, perempuan, manusia pertama hingga manusia terakhir di muka bumi, siapapun dia sebagai manusia, maka bumi akan bercerita apa yang diperbuat manusia itu. Iya. Tidak pada hewan, tidak pada tumbuhan. Hanya manusia yang akan diberitakan segala kejadian-kejadian, pengkhabarannya, perkataan-perkataannya, amalan-amalannya yang diperbuat manusia, maka bumi akan menjadi saksi. Iya. Kemudian kata Syekh hafizahullah, wa hiya syahadatun minha alaihim bi amrillah. Dan ini persaksian dari bumi terhadap segala sesuatu yang terjadi di atasnya dari perbuatan manusia. Ini adalah semata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyuruhnya, Allah yang memerintahkan bumi untuk bercerita, maka pasti bumi ini taat kepada Rabb-Nya, taat kepada penciptanya. Iya. Sebagaimana dikisahkan pada kisah tenggelamnya bumi seluruhnya di peristiwa kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bumi ini untuk menelan semua air yang sudah sampai menutup semua permukaan hingga gunung, banjir bah yang sangat besar, maka Allah berfirman kepada bumi dalam surah Hud ayat 44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, dan dikatakan kepada bumi, wahai bumi, ya ardu ibla'i, telanlah
ma'aki, telanlah airmu. Iya. Wa ya sama aqli'i, dan wahai langit, aqli'i, tahanlah hujanmu, curahan hujanmu tahanlah. Wa ghidal ma, maka perlahan-lahan surutlah air tersebut yang menutupi semua bumi. Wa qudiyal amr, maka telah diputuskanlah perkara, peristiwa tenggelamnya semua orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah turun surut semua air, wastawat alal judi, maka perahu bahtera Nabi Nuh berada di atas bukit Judi. Iya. Di sini perintah Allah menunjukkan apapun yang Allah perintahkan kepada makhluknya, termasuk bumi, dia pasti tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu lanjutan ayat Allah berfirman, kama qala Allah Subhanahu wa taala, bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Robnya bumi, pencipta bumi, auhalaha, memberikan wahyu, perintah, laha, kepada bumi. Apa perintahnya? Untuk menceritakan, memberitakan, dan memberikan persaksian terhadap segala kejadian perbuatan umat manusia di atas muka bumi. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Amaraha wa adzina laha bihadhihi syahada, yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi ini dan mengizinkan untuk bumi memberikan persaksiannya pada hari kiamat kelak. Ya. Ini menunjukkan keadaan bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semata tunduk kepada apa yang diperintahkan kepada mereka. Juga dikisahkan pada kisah taubatnya pembunuh 100 nyawa. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Ditunjukkanlah oleh seorang yang alim untuk berangkat menuju kampung yang di sana terdapat orang-orang soleh yang dengannya dia bisa beribadah, dan meninggalkan kampungnya yang dengannya dia bermaksiat, terdapat berbagai kemungkaran, kefajiran, pelanggaran. Hijrah ke kampung orang-orang soleh, meninggalkan kampungnya yang dia membuatnya menjadi seorang pembunuh kelas paus, 100 nyawa. Iya. Maka diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Maka kata Rasulullah SAW, ketika pembunuh ini dengan kejujuran dia bertobat, hijrah menuju kampung orang-orang soleh, meninggalkan kampung bejat, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi yang bejat, bumi yang dahulu dia berbuat maksiat, menjauhlah, taba'adi, menjauhlah. Dan Allah perintahkan kepada bumi kampung yang soleh yang dia berangkat menuju ke sana, an taqarrabi, mendekatlah. Kemudian orang ini meninggal di perjalanannya, belum sampai kampung orang soleh, maka berselisih dua golongan malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab. Siapakah yang berhak memegang ruh nyawa pembunuh ini? Maka diukurlah bumi kemana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat kemana? Ke kampung orang soleh, karena Allah perintahkan bumi itu mendekat. Dan kampung yang bejat disuruh menjauh oleh Allah. Allah menginginkan rahmahnya kepada yang bertobat ini karena kejujurannya. Lihat, karena hijrah lillahi ta'ala, karena hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian thumma min ba'di dhalik yakunu halun nas as-sudura min ardil mawqif limulaqatil jaza wal hisab kullun bihasabi amalih. Kemudian setelah itu
setelah bumi bersaksi menceritakan semua perbuatan manusia karena perintah Allah, maka setelah itulah manusia semua berada di atas bumi, mauqif, tempat mereka berdiri, kemudian menunggu dan melihat balasan-balasan dan hisab, perhitungan semua amalan perbuatan manusia. Kullun bihasabi amalihi. Semua manusia akan melihat sesuai dengan amal ibadah yang telah dilakukan, amal perbuatan yang telah dia lakukan di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka hari itulah, ini pada hari kiamat, yasdurun nasu ashtata, manusia akan keluar berada di muka bumi, ashtata, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Iya. Ai asnafan wa ajnasan kullun bihasabi amalihi min khairin aw syarr. Manusia akan keluar berada di muka bumi, semuanya berkumpul di padang mahsyar, tentunya bergolong-golongan, berjenis-jenis. Golongannya dan jenisnya manusia yang berada di muka bumi semuanya disesuaikan dengan amalannya, disesuaikan dengan perbuatan dia. Jika dia orang yang saleh, maka dikumpulkan bersama golongan orang saleh. Jika dia orang toleh, lawan saleh, toleh, maka dia berkumpul bersama golongan-golongan orang-orang yang toleh semisal dia. Jika dia orang yang bertauhid, digolongkan dengan orang yang bertauhid. Jika dia pelaku syirik, maka dia berkumpul bersama golongan pelaku kesyirikan. Jika dia orang mengamalkan sunnah, mengagungkan sunnah, dikumpulkan bersama orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jika dia orang mencela sunnah, menjauhi sunnah, berbuat bid'ah, maka digolongkan pula bersama yang semisal mereka. Kullun bihasabi amalihi min khair aw syarr. Kata Syekh Abdul Razak, semua digolongkan jenis-jenis manusia yang berkumpul di muka bumi sesuai dengan amalan perbuatan mereka dari kebaikan atau keburukan. Allah musta'an. Iya. Liyurau a'malahum, agar mereka melihat a'malahum, segala amalan-amalan mereka. Di sini dengan kalimat yurau menunjukkan kalimat ini ketegasan bahwasanya manusia akan betul-betul menyaksikan. Ai yu'ayinu wa yushahidu, mereka akan melihat dengan nyata, mereka akan mempersaksikan. Wa yaqifu ala ma qaddamu, dan mereka akan berdiam melihat segala perbuatannya, ma qaddamuhu waqtarafuhu wa fa'aluhu min a'mal. Mereka melihat apa yang dahulu mereka telah perbuat. Iya, apa yang dahulu mereka terjatuh di dalam suatu dosa, apa yang mereka telah amalkan dari suatu amalan-amalan, semuanya akan melihat dari hisab perhitungan amalan mereka. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah, sawa'un kanatil a'malu khairan aw syarran muhsatan alaihim, sama saja apakah amalan tersebut kebaikan atau kejelekan, maka semuanya muhsan, semua terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detailnya, serinci-rincinya, tanpa ada yang luput sedikit pun. Dan ini bukan suatu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman sekarang saja, zaman penuh teknologi, anggaplah contoh aplikasi Facebook. Di drivernya, pusatnya Facebook, mengumpulkan semua data entah berapa ribu pengguna Facebook. Ya tidak? Bisa dicek semua keluar. Ya tidak? Bank datanya ada. Nah, driver-drivernya semua tersimpan, memorinya semua tersimpan. Ini di zaman teknologi sebagai apa? Penguat.
Jika hal itu ada pada muka bumi dalam kehidupan dunia, maka tentu lebih mudah bagi Allah pada hari kiamat. Ya, semua tersimpan perbuatannya, terjaga dan terlupakan. 6. Ahsahullah wa nasuh. Allah berfirman, ahsahullah. Allah menjaganya. Namun manusia manusia melupakannya. Manusia lupa. Dia tidak tahu, dia lupa, dia pernah berbuat begini dan begini dan begini. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita semuanya. Allahu musta'an. Iya. La ilaha illallah. Wa hadzal ihsa' lil a'mal khairiha wa syarriha. Dan penjagaan ini dari semua apa yang diperlihatkan kepada kita, ini adalah penjagaan terhadap semua amalan-amalan manusia, yang baik maupun yang buruk. Bimasaqiliz dzar, dengan seberat dzar. Ya, seberat dzar. Makanya lanjutan ayat menyebutkan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang beramal dengan amalan seberat dzarrah, akan kita sebutkan apa makna dzarrah. Dari suatu kebaikan, dia akan melihat perbuatan kebaikan tersebut yang seberat dzarrah. Dan barang siapa beramal seberat dzarrah syarran, dari suatu keburukan, juga dia akan yarah, dia akan lihat perbuatan kejelekan yang sekecil dzarrah. Apa makna dzarrah? Kata Syekh Abdul Razzaq, "Dzarrah hiya al-wahidah min sigharin namal." Ini penafsiran Syekh Abdul Razzaq yang beliau pilih. Bahwasanya dzarrah adalah satu dari semut yang sangat kecil. Itu dzarrah. Satu dari bahagian semut-semut kecil. Ini satu ekor semut yang sangat kecil. Ini mana dzarrah. Sehingga maknanya, siapa yang berbuat kebaikan dengan kecil seperti ukuran semut, maka akan dia lihat akibat perbuatan kebaikan itu. Balasannya akan dia lihat. Begitu pula siapa yang berbuat jelek, dosa maksiat yang kecil sekalipun, juga akan dia lihat akibat dari perbuatan dosanya. Allahul musta'an. Iya. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, yurau a'malahum kullaha la yanqusu min amalihim syai', la min al-khairil amal wala min syarrihi, la min qalilihi wala min kathirihi. Semua manusia akan melihat amalan-amalan perbuatan mereka seluruhnya, tak satu pun yang berkurang dari amalan perbuatan mereka sedikit pun. Tidak dari perbuatan amalan kebaikan, dan juga tidak berkurang dari perbuatan kejelekan. Tidak yang sedikitnya, tidak pula yang banyaknya. Thumma yanalu as-sawab 'alal amali salih wal iqab 'alal amali sayyi. Kemudian mereka akan memperoleh pahala as-sawab, pahala ganjaran atas amalan saleh yang dia perbuat, dan manusia akan menerima hukuman iqab, siksaan atas amalan sayyi, amalan kejelekan yang dia perbuat. 6. La ilaha illallah. Kemudian kata Syekh selanjutnya, setelah menjelaskan keadaan dua golongan manusia yang melihat kebaikannya, dan golongan yang kedua yang melihat keburukannya dengan masing-masing seberat dzarrah, maka kata beliau hafizahullah, fal waznu yaumal qiyamah bimathaqiliz dzar fi khairil a'mali wa syarriha. Maka timbangan pada hari kiamat itu juga ditimbang walaupun seberat mathaqil dzar, dengan berat seperti semut kecil tadi, juga akan ditimbang.
oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan kebaikan atau amalan keburukan. Wa hadza fihi tanbihun lil ibad alla yahqiru min a'malil khairi syai'a. Dan di dalam faidah ini terdapat penegasan dan peringatan kepada semua hamba-hamba Allah agar janganlah mereka merendahkan, menganggap enteng suatu amalan kebaikan sedikit pun. Iya. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Apapun jenis kebaikan dia mampu lakukan, walaupun sepele dipandang manusia, yang ringan dilakukan, yang mudah kita lakukan, kita kerjakan dan mungkin dianggap hina oleh sebagian manusia. Contoh, memungut sampah di masjid. Ini sepele, ringan. Orang-orang menganggap hina pungut sampah. Bahkan jangankan di masjid, di jalan-jalan, ketika dia menyingkirkan rintangan, imatatul adha anit thariq, kata Nabi. Iya. Cabang keimanan yang paling rendah apa? Dia paling rendah karena apa? Karena sangat rendahnya, ringannya perbuatan tersebut, dan dianggap rendah, hina oleh sebagian manusia. Menyingkirkan gangguan dari jalanan, menyingkirkan bebatuan, rintang, ranting pohon, rintangan di jalan. Ya, sekarang musim kulit durian. Ya. Singkirkan rintangan tersebut, itu berbuah apa? Kebaikan yang akan dia lihat kelak pada hari kiamat. Ringan, mudah, tapi ternyata dia lihat balasannya pada hari kiamat. 6. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, takutlah kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong kurma suatu hal yang sedikit. Ya, hal yang mudah. Sepotong. Jika dia bersedekah dengan sepotong kurma semata niatnya karena dia takut akan neraka, dia takut siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sedekah yang sedikit kecil ini, itu berbuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sedekah yang lebih besar dari itu? Iya, yang sedikit saja bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, jika tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian kata Syekh selanjutnya, fa innal wazna yaumal qiyamah bimathaqiliz dzar, maka timbangan pada hari kiamat itu terukur dengan berat seperti apa? Dzarrah, seperti semut kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat amalan seberat semut kecil dari suatu kebaikan, yarah, dia akan lihat balasan perbuatan kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa beramal seberat semut kecil dari kejelekan, maka juga dia lihat akibat perbuatan kejelekan tersebut. Maksudnya uqubatan ala a'malihi jazaa'u wifaqa, dia akan melihat uqubah, siksaan, hukuman atas amalan-amalan perbuatannya, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. 6. Maka balasannya setimpal dengan apa yang dia perbuat. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa berbuat amalan saleh, maka kebaikan setimpal juga akan dia peroleh untuk dirinya. Wa man asaa, barang siapa berbuat jelek, fa 'alaiha, maka juga balas setimpal dari kejelekan dia akan peroleh balasannya, tidak kurang tidak lebih. Ini karena keadilan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan keadilan timbangan pada hari kiamat kelak. Ya.
Wa hadza fihi tahdhir. Dan kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah selanjutnya, dan dalam ayat yang terakhir ini terdapat tahdzir, peringatan, ancaman minal istihana bimuhaqqiratiz dzunub, peringatan, ancaman dari mengenteng-entengkan dan menganggap rendah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang sepele. Ini peringatan. Jangan sampai kita menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil suatu dosa. Iya. Kama jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana telah datang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, iyyakum wa muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, hati-hatilah kalian wahai manusia, wa muhaqqiratil a'mal, dari amalan-amalan yang dianggap rendah, amal-amalan dianggap sepele, dianggap kecil. Iya, hati-hatilah kalian dari mengenteng-entengkan sesuatu perkara, apakah kebaikan atau kejelekan. Kenapa? Karena fa inna laha minallahi taliban, karena semua amalan tersebut akan pasti ada tuntunannya atau ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntutan akan akibat balasan dari perbuatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bal alaihi ayyajtanibadz dzunub kabiraha wa saghiraha. Bahkan hendaklah semua manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berusaha menjauhi semua dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Wa in waqa'a fi syai'in minha, kemudian kata Syekh, dan apabila manusia, hamba-hamba Allah terjatuh pada sesuatu dari dosa-dosa tersebut, yang besarkah ataupun yang kecil, badara ila taubah wal inaba ila Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersegera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini keharusan bagi orang-orang yang berbuat dosa, dan dari tanda kebaikan orang-orang yang berbuat dosa ketika dia tutupi dosanya tersebut dengan usaha dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari kita tidak bisa lepas dari mana? Dari namanya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam pasti berbuat salah. Bahkan dengan lafaz khata' ini menunjukkan lafaz jamak dan sighah mubalaghah, lafaz yang menunjukkan berdalam-dalaman. Semua anak cucu Adam pasti banyak berbuat salah, bukan satu, bukan dua, banyak berbuat salah. Nah, namun lanjut hadisnya sebagai kabar gembira bagi kita. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah ini, yang banyak kesalahan dosa-dosanya, sebaik-baik mereka adalah siapa? At-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba li 'abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, berbahagialah, atau ditafsirkan pohon di surga akan diperoleh bagi hamba. Kebahagiaan atau pohon di surga akan diperoleh bagi hamba yang wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, yang dia mendapati di catatan perbuatannya kelak, catatan amalan perbuatannya, dia dapati istighfaran katsira, istighfar yang sangat banyak. Kalimat istighfar yang dia ucapkan
permohonan ampunan kepada Allah yang dia lantunkan di lisannya, yang banyak tertulis dalam catatan amalannya. Ini dia akan bergembira pada hari kiamat. Tuba li 'abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Iya. Ini dari faidah seputar ayat surah Az-Zalzalah. Kemudian faidah dari tambahan tentang kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala beliau menyebutkan kegoncangan dan gempa bumi yang terjadi pada hari kiamat ini sifatnya ammah, sifatnya umum. Berbeda dengan kegoncangan gempa bumi yang terjadi sebelum tegaknya hari kiamat yang sifatnya khassah, sifatnya khusus. Apa maksudnya umum dan khusus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang jawab? Kegoncangan gempa bumi pada hari kiamat sifatnya umum. Ya, secara menyeluruh. Ahsan. Amah secara umum menyeluruh semua bumi. Adapun gempa bumi sebelum tegaknya hari kiamat yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, gempa-gempa bumi yang ada sekarang. Apakah di Jepang, di Indonesia, dimanapun terjadi ada gempa bumi sekarang ini, itu adalah sifatnya apa? Khusus. Apa maksudnya khusus? Khusus pada daerah-daerah tertentu, tidak menyeluruh pada semua lapisan muka bumi. Iya. Namun kita saksikan ya, bagaimana dahsyatnya gempa bumi yang terjadi di muka bumi sekarang ini, walaupun sifatnya khusus, sudah demikian dahsyat menghancurkan. Bagaimana lagi dengan gempa bumi kegoncangan kelak pada hari kiamat yang sifatnya apa? Menyeluruh. Ya, bukan hanya di Jepang saja yang dikenal dengan banyaknya gempa di sana, tapi semua bumi bergoyang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, tak satu pun yang tersisa. Semua bumi ini bergoncang dan goncangan yang luar biasa. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan keadaan-keadaan manusia yang terjadi pada hari kiamat dari goncangan bumi ada berapa jenis? Ada berapa penggambaran keadaan manusia tentang wanita? Wanita yang menyusui akan meninggalkan, melantarkan bayi yang disusui. Wanita yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Terus manusia yang lain bagaimana? Mabuk, padahal mereka bukan mabuk karena minuman, namun mabuk karena kegoncangan bumi yang menyeluruh. Dan juga gambar yang lainnya disebutkan dalam surah Muzammil, karena kedahsyatan kengerian hari kiamat, wanita menelantarkan bayinya, wanita menggugurkan kandungannya. Juga disebutkan dalam surah Muzammil, anak-anak langsung menjadi beruban. Ya, karena kengerian dia lihat. Wanita tadi takut yang sangat, dia tinggalkan bayinya. Wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Karena apa? Kengerian, ketakutan yang dahsyat. Begitupun anak-anak langsung beruban. Ya subhanallah. Allah berfirman, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa, takut kepada Allah, jika kalian mengkufuri hari di mana Allah menjadikan wildan, anak-anak, shiba, langsung beruban. Itu hari kiamat. Ya, ini gambaran kengerian manusia melihat kedahsyatan kegoncangan bumi pada hari kiamat. La ilaha illallah, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kepada kita husnul khotimah, meninggal di atas kebaikan, dan semoga bumi yang kita pijak bersaksi pada hari kiamat dengan kebaikan untuk kita. Semoga bumi yang kita pijak saat ini berikan kesaksian kita menegakkan talabul ilmi, menegakkan ibadah salat, menegakkan menuntut ilmu di atas majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai amal yang mulia kelak pada hari kiamat. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.